Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Geografi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi interaksi keuangan desa dan kota, submateri klasifikasi desa, mata pelajaran geografi kelas 12. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, marilah kita awali dengan kata menginspirasi. Hari ini Bapak ambilkan kata menginspirasi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya hendaklah kita mengusahakan ilmu pengetahuan sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan adalah dengan matinya orang yang memberikan atau mengajarkan. Seseorang tidaklah langsung pandai, dan ilmu pengetahuan itu adalah dengan belajar atau diusahakan. Demikian kata menginspirasi pada kali ini. Semoga menambah kita untuk terus semangat belajar dan terus belajar. Nah, selanjutnya mari kita bahas bersama materi interaksi keuangan desa dan kota, submateri klasifikasi desa, mata pelajaran geografi. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi interaksi keuangan desa dan kota, submateri klasifikasi desa, mata pelajaran geografi kelas 12. Nah, pasti kalian masih mengingat apa sih pengertian desa itu dan apa sih unsur-unsur dari pembentukan desa. Coba kalian ingat kembali. Nah, sangat tepat sekali, desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ada di setiap setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Adapun unsur dari desa itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah daerah, yang kedua adalah penduduk, yang ketiga adalah tata kehidupan. Nah, Bapak memiliki satu pertanyaan kepada kalian terkait sosok yang paling berpengaruh terkait pembangunan di desa. Ada yang ingin jadi kepala desa? Nah, mungkin terbesit di hati kalian ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Jika kalian lihat tren berita berkaitan dengan sosok kepala desa, banyak kepala desa yang bukan hanya dari kalangan generasi tua. Sekarang banyak kalangan para pemuda, kaum milenial yang menjadi sosok kepala desa yang sangat bersemangat membangun desanya dan menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lainnya untuk berkembang. Sekilas info dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ada 4 program prioritas percepatan pembangunan desa terkait penggalakan dana desa. Yang pertama adalah PUKADES, yakni produk unggulan kawasan pedesaan. Kemudian yang kedua membangun embung desa, yang ketiga mengembangkan BUMDes atau badan usaha milik desa, dan yang terakhir adalah raga desa, sarana olahraga desa. Ada salah satu contoh pembangunan yang menggunakan dana desa, yakni lapang sepak bola di desa Cisayong, Kabupaten Tasik, Provinsi Jawa Barat. Nah, lapang sepak bola ini dibuat dengan standar yang baik dan tidak kalah dibandingkan dengan lapangan yang ada di Eropa. Nah, Bapak ingin mengajak kalian menapaki bagaimana sih suasana desa. Mungkin di antara kita sudah lama tidak kembali ke desa karena pekerjaan atau melanjutkan studi di kota. Desa itu indah, tenang, dan damai. Begitu ketika sampai di desa. Kemudian desa itu kesederhanaan. Dan apakah benar jika desa itu kekurangan dan kemiskinan? Nah, mungkin sekarang tidak lagi ya. Sekarang desa sudah mulai berkembang dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, yang menjadi pengklasifikasi desa adalah penilaian dari segi ekonomi, sosial, kultural, dan prasarana. Nah, dari segi ekonomi ini meliputi adalah aspek mata pencaharian penduduk dan produksi desa, sedangkan dilihat dari faktor sosial kultural yang meliputi aspek-aspek adat istiadat, kemudian kelembagaan, pendidikan, dan gotong royong. Adapun faktor yang juga berpengaruh adalah faktor prasarana terkait prasarana perhubungan, pemasaran, dan sosial. Nah, Bapak ingin mengajak kalian menonton sebuah video yang Bapak ambil di channel YouTube terkait pembangunan di sebuah desa dengan judul Desa Pujon Kidul, wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mari kita saksikan bersama-sama. Melihat
potensi alam, sosial, budaya, pertanian, peternakan yang ada di Pujon Kidul. Banyak program yang menjadi impian kita sebenarnya, yang sudah kita tahan. Ya karena apa? Kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut lah. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada masyarakat, kita butuh proses percepatan pembangunan. Melalui apa? Pendapatan asli desa. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah di tahun 2015, dengan dana desa, kita membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa inilah yang menjadi rohnya ketika kita mulai menggiatkan masyarakat pemberdayaan dari sisi sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi masyarakat. Ya baru-baru ini perkembangannya luar biasa. Masyarakat pun juga saya sendiri merasakan begitu banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami. Seperti halnya adanya wisata, warga bisa membuka usaha permainan yang di tempat wisata, juga ada pertokoan, bahkan ada dari warga yang buka wisata berkuda itu. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak lagi membicarakan pembangunan fisik, tetapi sudah saya harus dapat apa dari nilai ekonomi ketika pembangunan ini berjalan di Pujon Kidul. Jadi seperti ini, peternakan sapi perah yang dulunya hanya menjual langsung dikirim dalam bentuk belum olahan, sekarang sudah berkembang. Ibu-ibu PKK membuat bermacam-macam olahan yang nilainya lebih meningkat lagi. Kita pun harus ikut aktif. Jangan kita ini hanya cuma menanti uluran tangan. Kalau bisa kita itu kreatif, bisa termotivasi apa yang bisa kita berikan demi kemajuan desa kita. Salah satu dampaknya yang sangat luar biasa adalah 85 orang pengangguran pemuda itu yang tidak bekerja sama sekali di Desa Pujon Kidul itu sekarang bisa kita tampung di unit wisata ini. Kemudian menurunkan angka urbanisasi. Saya merasakan sendiri, saya sadarnya dari wisata ini kebanyakan urbanisasi itu di desanya nggak ada lapangan pekerjaan buat cari uang gitu. Alhamdulillah dengan adanya desa wisata ini yang membuat saya ingin balik ke desa. Seenggaknya ada kontribusi di Desa Pujon Kidul ini. Dari dana desa, kita sudah membangun jaringan pipanisasi air bersih yang itu ada master plan-nya, kemudian ada penampungan yang itu juga untuk air bersih dan akan berdampak 40 tahun ke depan. Kemudian ada pengelolaan sampah terpadu yang kita lakukan di Desa Pujon Kidul. Kemudian pembangunan jalan. Di masing-masing titik di dusun kita sudah kita lakukan pembangunan jalan, baik itu skala kecil maupun besar. Di samping itu, untuk kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sudah kita lakukan melalui program makanan tambahan bayi, kemudian kegiatan posyandu lansia sudah kita lakukan juga. Pesan saya, semua warga desa, kita berlomba-lomba untuk berkreativitas, untuk memajukan desa kita sendiri. Toh di dalam desa itu, semua desa ada kelebihan juga ada kekurangan. Mari kita gali bersama-sama. Sejak 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Saya ingin agar alokasi dana desa digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian dan industri UMKM di desa. Saya titip agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk yang miskin.
Nah, tujuan Bapak memberikan video ini untuk disaksikan bersama-sama agar ketika nanti setelah Bapak menjelaskan klasifikasi desa berdasarkan tingkat pembangunan kemampuan mengembangkan potensinya, kalian dapat mengidentifikasi desa Pujon ini termasuk klasifikasi yang seperti apa. Baik, kita lanjut. Klasifikasi berdasarkan tingkat pembangunan kemampuan mengembangkan potensi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah berdasarkan potensi, terbagi menjadi berpotensi tinggi, sedang, dan rendah. Adapun desa yang berpotensi tinggi menempati wilayah yang sangat subur dengan topografi yang datar atau agak miring dilengkapi dengan fasilitas irigasi teknis. Wilayah ini mempunyai kemampuan besar untuk berkembang. Adapun yang kedua adalah desa berpotensi sedang menempati lahan pertanian yang agak subur. Iklim terutama curah hujan masih mendukung untuk kegiatan pertanian. Wilayah ini masih cukup mempunyai kemampuan untuk berkembang. Yang ketiga adalah wilayah desa berpotensi rendah, menempati lahan pertanian yang tidak subur dengan relief terbukit. Di wilayah ini sumber air merupakan pokok kehidupan sulit didapat. Kegiatan pertanian hanya bergantung pada curah hujan. Wilayah seperti ini sulit untuk dikembangkan. Kemudian berdasarkan kebijakan pembangunan terbagi menjadi 3, ada yang cepat berkembang, potensial berkembang, dan tertinggal. Adapun desa cepat berkembang adalah desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota dan kegiatan ekonominya tidak bergantung pada sektor primer atau agraris saja. Yang kedua, desa berpotensial berkembang, memiliki potensi untuk berkembang. Kegiatan utama dari masyarakat pedesaan ini hanya pada sektor primer, misalnya di bidang pertanian atau pertambangan. Yang ketiga, desa tertinggal, desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu, misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, hubungan hanya terbatas pada pusat-pusat pemukiman lainnya. Kemudian berikutnya adalah mata pencarian. Mata pencarian terbagi menjadi mata pencarian pertanian atau agraris, nelayan, dan industri. Berdasarkan luas wilayah, desa terbagi atau terklasifikasi menjadi 5. Ada desa terkecil 2 km persegi, desa kecil 2-4 km persegi, desa sedang 4-6 km persegi. Yang keempat, desa besar 6-8 km persegi. Yang terakhir adalah desa terbesar dengan luas wilayah 8-10 km persegi. Adapun berdasarkan jumlah penduduk terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, desa terkecil 800 jiwa, kemudian desa kecil 800 sampai 1.600 jiwa, desa sedang 1.600 sampai 2.400 jiwa, desa besar 2.400 sampai 3.400 jiwa, dan desa terbesar dengan jumlah penduduk lebih dari 3.200 jiwa. Nah, setelah kita saksikan video sebelumnya, desa Pujon, ketika kita lihat berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembang potensinya, desanya terklasifikasi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan potensi termasuk potensi tinggi, berdasarkan pembangunan termasuk cepat berkembang, kemudian berdasarkan mata pencarian termasuk agraris dan industri. Yang keempat, berdasarkan luas wilayah termasuk desa kecil 3,23 km persegi atau pada rentang 2-4 km persegi. Dan terakhir, berdasarkan jumlah penduduk, desa Pujon termasuk desa terbesar karena lebih dari 3.200 jiwa atau memiliki jumlah penduduk 4.394 jiwa. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan perkembangan desa. Terbagi menjadi 4, ada desa tradisional, swadaya, swakarya, dan swasembada. Yang pertama, desa tradisional memiliki ciri-ciri masyarakat suku terasing, bersifat tertutup, sangat bergantung pada alam. Nah, ini bisa kita lihat dari kehidupan suku Baduy. Kemudian yang berikutnya adalah desa swadaya, memiliki ciri-ciri masih terikat adat istiadat, kegiatan pertanian hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, dan yang terakhir adalah relief bergunung dan berbukit. Ini terkait wilayahnya. Kemudian berikutnya adalah desa swakarya, merupakan desa pengalihan, mata pencarian mulai beragam, adat istiadat sudah mengalami perubahan, mulai masuk pengaruh dari luar, produktivitas meningkat, hasil petani yang berlebihan bisa dijual dan dibarter. Kemudian sarana pendidikan mulai meningkat. Dan terakhir adalah desa yang begitu berkembang sangat maju, yakni desa swasembada, yang mana mata pencarian heterogen, teknologi dan pendidikan tinggi, adat istiadat tidak lagi dipegang teguh. Yang keempat, sarana dan prasarana lengkap dan modern, hasil pertanian sudah dikembangkan menjadi produk olahan, tidak hanya sekedar dijual dalam kondisi yang mentah. Dari materi yang telah dijelaskan, ada 2 tugas yang telah Bapak siapkan untuk membantu kalian lebih memahami klasifikasi desa. Nah, tugas pertama adalah melalui artikel, identifikasilah karakteristik untuk bisa mengklasifikasi desa Panggurharjo berdasarkan beberapa kriteria.
Artikel ini bisa kalian akses pada link yang telah Bapak siapkan pada slide dengan judul Berkunjung ke Panggung Rajo Desa Terbaik di Indonesia. Yang mesti harus kalian klasifikasi adalah berkaitan dengan Desa Panggung Raharjo adalah potensi kebijakan pembangunan, mata pencarian masyarakat, luas wilayah di jumlah penduduk. Tugas yang kedua adalah mengidentifikasi gambar. Ada 9 buah gambar yang harus kalian identifikasi dan kelompokkan berdasarkan jenis desanya. Adapun jenis desa yang dipinta adalah yang pertama, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Berikut dengan ciri-ciri desa masing-masing. Demikian 2 tugas yang berkaitan dengan materi klasifikasi desa. Jawaban bisa kalian tulis pada kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk berlangganan channel ini. Terima kasih. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.